Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, mengucap syukur kita dapat kembali bertemu dalam video pastoral kali ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam video pastoral kali ini saya akan memberikan poin ketiga dan poin yang terakhir tentang problema kejahatan. Dalam dua video pastoral sebelumnya, saya membahas sebuah pertanyaan, jikalau Allah ada, mengapa ada kejahatan? Dan dalam dua video pastoral sebelumnya, saya telah memaparkan bahwa sekalipun kejahatan itu ada, kita tidak dapat mengatakan bahwa Allah adalah sumber daripada kejahatan. Karena Allah pada hakikatnya, Allah pada sifatnya dan karakteristiknya adalah Allah yang kudus dan membenci kejahatan. Juga kita dapat melihat bahwa sekalipun kejahatan itu perlu ada, tetapi Allah mengizinkan kejahatan ada untuk sebuah kebaikan yang lebih besar. Bahkan Allah dengan aktif merancangkan kebaikan dalam kehidupan kita, bahkan melewati kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam video kali ini saya ingin memperlihatkan bahwa kejahatan itu ada untuk mengingatkan kita akan kelemahan kita, dan juga kejahatan itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Kejahatan itu ada untuk mengingatkan kita akan kelemahan kita, dan kejahatan itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan Paulus kita melihat bahwa sekalipun dalam pelayanan Paulus yang luar biasa, dalam pelayanan Paulus yang sangat menggebu-gebu, tapi kita bisa melihat bahwa Paulus tidak lepas dari yang namanya kejahatan. Paulus tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Bahkan dalam kehidupan Paulus sangat menderita. Dan bahkan dalam penderitaan Paulus itu, Paulus bahkan mengalami hal yang disebut duri dalam daging. Entah itu sebuah penyakit atau apapun yang menghalangi pelayanan Paulus, tetapi Paulus saat itu memohon kepada Tuhan untuk mencabut duri dalam daging itu, untuk melepaskan itu. Mungkin pikir Paulus adalah supaya ia dapat melayani dengan lebih efektif. Tapi ternyata jawaban Tuhan sangat mengagetkan. Karena Tuhan menjawab Paulus ketika ia ingin dicabut duri dalam dagingnya. Tuhan menjawab Paulus dengan demikian, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungiku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam permintaan Paulus kepada Tuhan dan dalam jawaban Tuhan, akhirnya Paulus menyadari bahwa penderitaan, kejahatan yang dialaminya oleh Paulus itu untuk mengingatkan Paulus bahwa Paulus adalah lemah, bahwa ia selalu membutuhkan Tuhan, bahwa ia tidak dapat berjalan dengan kekuatannya sendiri, tetapi hanya dengan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kejahatan, penderitaan, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita menjadi seperti toanya Tuhan untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, kita adalah orang-orang yang tidak berdaya, dan karena itu kita selalu membutuhkan Tuhan, dan hanya kuasa Tuhanlah yang dapat menolong kita. Bukan hanya itu Bapak Ibu, kita juga dapat melihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, saat itu Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat Korintus, bahkan memakai contoh orang-orang Israel mengenai segala hal penderitaan ataupun halangan-halangan yang bangsa Israel itu alami. Dan Paulus memperingatkan kepada jemaat Korintus saat itu, apalagi kamu, jemaat Korintus yang saat itu sedang berada pada zaman akhir. Bapak Ibu, jikalau pada waktu itu Paulus telah memperingatkan jemaat Korintus bahwa ini adalah zaman akhir dan akan ada banyak penderitaan, apalagi zaman kita Bapak Ibu. Telah lewat ribuan tahun dan kita dapat melihat bahwa mungkin akhirnya sudah makin lama makin dekat, akan ada makin banyak penderitaan, akan ada makin banyak kejahatan.
Tetapi di situ Paulus mengingatkan sebuah hal yang sangat penting, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Allah akan senantiasa menolong kita karena Allah setia. Bapak Ibu, ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pegang, Bapak Ibu. Ketika kita melihat bahwa kejahatan itu perlu ada untuk sebuah kebaikan, ketika kita melihat bahwa kejahatan itu perlu ada untuk mengingatkan kita bahwa kita ini lemah, kita juga dapat melihat bahwa sekalipun kita harus melewati kejahatan, penderitaan yang ada, tetapi Allah kita adalah Allah yang setia dan akan senantiasa menuntun kita, menolong kita melalui segala kejahatan, melalui segala penderitaan, segala pencobaan yang kita alami. Oleh karena itulah Bapak Ibu, ketika saat ini kita perlu mengalami kejahatan, kita perlu mengalami pencobaan, kita perlu mengalami penderitaan, ingatlah dan percaya bahwa Allah kita Allah setia. Allah kita adalah setia. Allah kita akan menuntun kita dan menolong kita melewati segala pencobaan, segala penderitaan itu. Dan bahkan kita dapat melihat sebelumnya bahwa Allah telah merancangkan satu kebaikan yang besar melalui segala hal yang terjadi, bahkan kejahatan. Oleh karena itulah kita dapat tetap, atau kita bahkan harus percaya kepada Tuhan. Karena sekalipun segala hal yang terjadi, bahkan kejahatan itu terjadi dalam kehidupan kita, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan selalu menolong kita, menuntun kita melalui segala hal yang terjadi, kejahatan, penderitaan, atau pencobaan. Kita akan selalu dituntun Tuhan melewati hal itu sampai kita tidak akan mengalami segala kejahatan-kejahatan itu lagi ketika kita bertemu kembali dengan Tuhan. Kiranya hal ini boleh menguatkan kita semua dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Allah adalah setia dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, kiranya pembahasan saya mengenai problema kejahatan ini boleh menguatkan iman kita semua, karena kita boleh meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ia adalah Allah yang setia, yang akan senantiasa menolong kita melewati segala kejahatan itu. Ia adalah Allah yang selalu merancangkan hal yang baik dalam kehidupan kita, bahkan melalui segala kejahatan. Oleh karena itulah, mari kita sama-sama percaya kepada Tuhan. Kita percaya Ia akan senantiasa menolong kita melalui segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya firman ini boleh menjadi penguatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.